Namun yang menarik, Messi sama sekali tidak pernah terlihat peduli. Ia tidak pernah menyindir, tidak pernah memprotes, dan tidak pernah menjadikan ketidakadilan tersebut sebagai isu. Ia tidak datang, tidak mengejar, dan tidak membutuhkan legitimasi dari Globe Soccer Awards. Baginya, penghargaan tersebut encara Messi, 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 gol, 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 gol. Dalam sebuah malam megah di Gala Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian dunia sepak bola. Bukan hanya karena kehadirannya, tetapi karena pernyataan ambisius yang ia lontarkan secara terbuka. Di hadapan para legenda, pejabat sepak bola, dan media global, Ronaldo dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia masih memiliki satu target besar dalam kariernya, mencapai 1000 gol resmi. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti mimpi yang nyaris mustahil. Namun bagi Ronaldo, ini adalah kelanjutan dari jalan hidup yang sejak awal memang dibangun di atas obsesi terhadap rekor, angka, dan pencapaian individual. Pernyataan tersebut seolah menegaskan kembali siapa Cristiano Ronaldo sebenarnya. Ia adalah sosok atlet yang hidup dari target, yang bernafas melalui statistik, dan yang membangun warisan melalui angka-angka konkret yang bisa dicatat dalam buku sejarah. Sepanjang kariernya, Ronaldo selalu menjadikan rekor sebagai bahan bakar utama. Rekor gol di Liga Champions, rekor gol tim nasional, rekor usia, rekor lintas liga, hingga kini rekor 1000 gol yang ia kejar tanpa ragu dan tanpa malu mengatakannya di depan dunia. Baginya, keabadian dalam sepak bola adalah soal angka yang tidak bisa dibantah. Namun di titik inilah perbandingan dengan Lionel Messi menjadi sangat relevan, karena Messi adalah kebalikan filosofis dari Ronaldo. Jika Ronaldo berbicara tentang target gol dan rekor pribadi, Messi justru hampir sepanjang kariernya tidak pernah berbicara tentang angka sama sekali. Messi tidak pernah menyatakan ingin mencetak sekian gol, ingin memecahkan rekor tertentu, atau ingin mengalahkan siapapun secara statistik. Yang selalu ia bicarakan hanyalah satu hal, bagaimana timnya bisa menang dan mengangkat trofi kejuaraan. Messi memandang sepak bola bukan sebagai panggung individu, melainkan sebagai permainan kolektif. Di Barcelona, kita melihat Messi rela mengubah peran dari pencetak gol utama menjadi playmaker, turun lebih dalam, mengatur tempo, dan memberi assist demi keseimbangan tim. Di Argentina, ia menahan ego bertahun-tahun, menanggung kritik bahkan cemoohan, namun tetap kembali hanya demi satu tujuan, membawa negaranya juara. Ketika akhirnya ia memenangkan Copa America, Finalissima, dan Piala Dunia, semua itu datang bukan karena Messi mengejar statistik, tetapi karena ia membiarkan statistik mengejarnya secara alami. Perbedaan cara pandang ini semakin jelas ketika kita melihat sikap Messi terhadap penghargaan individu. Salah satu contoh paling kuat adalah peristiwa di FIFA The Best Awards. Pada edisi tersebut, Messi secara sah dinobatkan sebagai pemenang karena kontribusinya yang luar biasa dan statistik yang bahkan mengungguli Erling Haaland. Namun yang mengejutkan dunia adalah sikap Messi setelahnya. Ia tidak hadir dalam acara tersebut, tidak naik panggung, dan bahkan tidak mengambil trofi penghargaan itu. Hingga hari ini, trofi FIFA The Best tersebut tidak pernah berada di tangan Messi secara langsung. Yang mewakili hanyalah Thierry Henry, legenda sepak bola Prancis. Tidak ada pernyataan emosional, tidak ada klarifikasi, tidak ada drama. Karena bagi Messi, penghargaan individu itu bukan sesuatu yang ia butuhkan untuk membuktikan siapa dirinya. Ia sudah merasa cukup dengan trofi tim, dengan kebahagiaan rekan setimnya, dan dengan kemenangan kolektif. Sikap ini sangat kontras dengan citra Ronaldo, yang selalu hadir di acara penghargaan, selalu berbicara tentang pencapaian, dan selalu menjadikan penghargaan individu sebagai bagian penting dari narasi kariernya. Sekali lagi, ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi soal dua mentalitas besar yang sangat berbeda. Ronaldo membangun warisan dengan cara memastikan dunia tidak bisa melupakan angka-angkanya.
Sementara Messi membangun warisan dengan cara membuat timnya tidak bisa melupakan dampaknya. Dalam konteks Globe Soccer Awards, perbedaan ini terasa semakin tajam. Messi memang pernah memenangkan Globe Soccer Awards pada tahun 2015 di masa keemasan bersama Barcelona ketika ia berada di puncak performa dan diakui secara universal. Namun setelah itu, penghargaan ini semakin sering menuai kontroversi. Banyak keputusan Globe Soccer dianggap tidak adil, syarat kepentingan, dan tidak sepenuhnya mencerminkan performa di lapangan. Nama Messi pun perlahan seperti disingkirkan dari perbincangan utama. Namun yang menarik, Messi sama sekali tidak pernah terlihat peduli. Ia tidak pernah menyindir, tidak pernah memprotes, dan tidak pernah menjadikan ketidakadilan tersebut sebagai isu. Ia tidak datang, tidak mengejar, dan tidak membutuhkan legitimasi dari Globe Soccer Awards. Baginya, penghargaan tersebut tidak menambah apapun dalam warisan yang sudah lengkap. Di saat sebagian pemain membutuhkan panggung untuk membuktikan diri, Messi justru membiarkan lapangan berbicara. Ia tidak membutuhkan trofi individu tambahan untuk mengukuhkan statusnya. Ballon d'Or, FIFA The Best, atau Globe Soccer, semua itu hanyalah pelengkap, bukan tujuan. Dalam akhirnya, inilah esensi besar dari perbedaan Messi dan Ronaldo yang seringkali tertutup oleh perdebatan fans. Ronaldo ingin dikenang sebagai manusia pemecah rekor, pemain yang menaklukkan sejarah melalui angka. Messi ingin dikenang sebagai pemain yang membuat sepak bola terasa sederhana dan timnya selalu menang. Dan mungkin justru karena itulah, ketika Ronaldo berbicara lantang tentang 1000 gol di panggung Globe Soccer Awards, Messi memilih diam. Karena dalam diam itulah, warisannya sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata dan penghargaan apapun. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala.